لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. الله وبركاته. Bapak Ibu yang saya hormati, terlebih pada Bapak Dr. Andes Haji Amari, kita bertemu lagi pada pengajian Sabtu pagi Tafsir Al-Quranul Karim, yang pada hari ini kita melanjutkan surah Al-Fatihah. Mempersingkat waktu, mari kita buka pengajian pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya waktu diaturkan pada beliau Bapak Dr. Andes Haji Amari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Kita ulangi lagi bahwa kita ingin menjadi yang terbaik. Khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dan kita ingin mengisi kehidupan ini dengan menjadi yang terbaik. Jalan yang kita tempuh adalah seperti sekarang ini, kemarin juga Sabtu-Sabtu yang akan datang, yaitu belajar Al-Quran. Kemarin kita sudah mempelajari Al-Fatihah sampai kepada ayat Maliki Yaumiddin, lalu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi marilah kita lanjutkan saja dengan memulai bersama-sama. Saya dulu Al-Fatihah ini kita baca lengkap, terus nanti kita menerjemahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, mari kita mengulangi yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim bersama. Bi dengan ismi nama. Allahi Allah. Ar-Rahman Maha Pemurah. Ar-Rahim Maha Penyayang. Bi apa? Ismi Allah
Ar-Rahman, Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu segala puji. Li bagi. Allahi Allah. Rabbi Tuhan. Al-alamin segala alam. Alhamdu apa? Li Allahi Rabbi al-alamin. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman Maha Pemurah. Ar-Rahim Maha Penyayang. Ar-Rahman apa? Ar-Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Raja. Maliki yang menguasai. Yaumi hari. Ad-din pembalasan. Maliki apa tadi? Yang menguasai atau yang memiliki. Yaumi Ad-din, Maliki Yaumiddin. Ya, sekarang ini tambahannya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, kalau sekarang insya Allah sudah betul ya. Kalau mungkin ada yang salah dibetulkan, namanya tahsin, membetulkan. Jangan berhenti. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Nah, itu kurang betul karena matnya jadi salah. Mestinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan ka itu dalam apa? Dalam sifatul huruf, sifat huruf kaf itu ada hamas namanya. Hamas itu seperti iyyaka, ka, itu ada ka. Iyyaka, sehingga seperti ada desisnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seperti juga pada ta itu ada hamesnya. Tabat, tabat. Iyyaka hanya kepadamu, mari. Na'budu kami menyembah. Wa dan iyyaka hanya kepadamu. Nasta'in kami mohon pertolongan. Iyyaka apa? Na'budu. Wa iyyaka nasta'in. Iyyaka apa? Na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Mari kita bicarakan ini. Jadi di sini ada iyyaka. Iyyaka itu hanya kepadamu. Ka-nya itu yang menyebutkan anta. Jadi iyyaka. Iya saja itu hanya kepada. Kalau iya hanya kepada. Iya ya hanya kepada saya. Iya hum hanya kepada mereka. Iya hu hanya kepadanya. Jadi kita tahu kata ganti dhamir itu ada 14. Huwa, huma, hum, hiya, huma, huna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Nah, ini di sini ka itu kamu. Siapa kamu di sini? Allah. Hanya kepadamu.
Ini yang membuat ayat ini menjadi namanya ayat berbicara. Karena kita sedang berbicara dengan apa ini? Allah. Karena ada ka. Hanya kepadamu. Inilah ayat di mana kita matur, munajat namanya. Munajat itu apa? Matur. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu. Coba, perasaan ini harus muncul ketika kita membaca ini. Setelah kita menyampaikan apa namanya itu, kesempurnaan sifat Allah. Allah itu adalah yang Rabbul Alamin, Rabbil Alamin di situ. Apa yang memelihara alam, yang maha murah, yang maha asih, yang menguasai hari pembalasan. Terus kita sampaikan, Iyyaka, hanya kepadamu ya Allah. Mu ini siapa? Allah yang memelihara alam, yang maha murah, yang maha asih, yang merajai, yang memiliki hari kiamat. Hanya kepadamu yang seperti itu yang patut disembah. Sehingga ketika kita mengatakan hanya kepadamu kami menyembah, itu selain engkau ya Allah tidak patut disembah. Karakter ini sudah muncul enggak? Muncul belum? Kalau belum, maka harus kita munculkan dalam sholat kita, dalam kita membaca ini. Kita mulai apa namanya tadi, berbicara dengan Allah. Ya Allah, karena engkau punya kesempurnaan apa namanya sifat yang memelihara, yang maha murah, yang maha asih, yang EO-nya hari kiamat, maka engkau yang patut disembah. Disembah itu apa? Ibadah. Ibadah itu penyembahan. Kalau na'budu, kami menyembah. Kok tidak a'budu ya? Mestinya kan hanya kepadamu saya menyembah. Wong kita sedang matur. Tapi kok di sini kami menyembah. Na'budu itu fi'il mudhari' ya namanya. Na'budu itu fi'il mudhari'. Di situ ada fa'ilnya, yaitu domir mustatir. Domir mustatir itu domir atau kata ganti yang tersembunyi. Apa itu? Nahnu, na'budu, kami. Hanya kepadamu, kami. Kalau a'budu itu domir yang tersembunyi ana, a'budu. Ini na'budu, hanya kepadamu ya Allah. Kenapa kami? Ini untuk menunjukkan bahwa kita ini lemah. Bahwa kita ini tidak mampu kalau hanya sendiri. Penyembahan, peribadatan kepada Allah. Dan nanti isti'anah, permohonan, pertolongan kepada Allah juga nasta'in, itu harus tidak sendiri. Harus bersama-sama dengan orang lain. Karena kelemahan kita. Dan nyatanya ketika kita haji misalnya, penyembahan haji, ibadah haji, coba. Kita tidak bisa sendiri kan. Salat, jamaah lebih bagus. Zakat, semua ibadah lebih kepada bersama. Karena apa? Karena memang kita ini lemah. Maka di sini na'budu, hanya kepadamu ya Allah. Kami semua menyembah. Ini menghilangkan kemusyrikan. Kalau ada yang menyembah kepada selain Allah, maka dia dihilangkan dengan ini. Kata iyyaka itu khusus. Khusus. Kemarin kita menyampaikan ada makhluk 4 itu ya. Ada maddi, nabati, hayawani, ruhi. Maddi ki sing ora obah ora owah kaya to gunung, benda padat yang tidak bernyawa dan tidak tumbuh. Nabati itu yang tumbuh, tidak hanya benda padat ya ini, benda yang tidak tumbuh dan tidak bernyawa. Ada benda yang tumbuh tidak bernyawa, seperti nabati, tumbuh-tumbuhan. Ada benda yang tumbuh bernyawa, hewan, termasuk manusia, hayawan. Ada benda roh. Roh itu seperti jin dan malaikat. Ini tidak boleh disembah. Sebab kita menyebut di sini, iyyaka, hanya kepadamu.
ya Allah, na'budu, kami menyembah. Jadi di sini kepada siapapun yang masih wayuh sesembahan, apa wayuh sesembahan itu? Ya nyembah Allah, ya nyembah selain Allah, itu jadi ada iyaka hilang. Hanya kepadamu. Maka tidak boleh wayuh. Tidak boleh menyembah ya Allah, ya yang lain. Tidak boleh. Karena kita statementnya sudah menyatakan 17 kali setiap hari hanya kepadamu. Selain engkau ya Allah, tidak aku sembah. Ini soal penyembahan, soal pengibadahan. Dan harap diketahui bahwa kita menyembah kepada Allah itu karena kita merasa bahwa Allah itu memang Rabbil Alamin, Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah itu Maliki Yaumiddin. Kesadaran penuh. Jadi kita menyembah itu karena sadar. Jadi tauhidlah, akidahlah yang membuat kita ini beribadah. Menyembah itu beribadah. Bukan karena yang lain. Karena tauhid, dorongan Allah yang memelihara alam, Allah yang maha murah, Allah yang maha asih, Allah yang merajai hari kiamat nanti. Maka hanya kepadamu aku menyembah, karena keyakinan kita kepada Allah yang sedemikian rupa itu. Ini menimbulkan apa? Menimbulkan peribadahan yang ikhlas. Kalau sudah sampai seperti itu karakter kita ketika kita baca Al-Fatihah begitu, lalu kita ikhlas. Tapi juga ibadah yang khusyuk, yang benar, yang ikhlas itu akan memupuk apa? Tauhid. Makin kita beribadah, keyakinan kita makin tambah. Kulatur ini tadi, angger wong lagi ibadah kendu, kuwi keyakinannya ya kendu. Jadi untuk memperkuat keyakinan akidah, kuatkanlah ibadah. Ini hubungan antara ibadah dengan tauhid. Dan ibadah yang kita lakukan itu juga ibadah yang merubah karakter kita. Kenapa? Karena kita merasa bahwa Allah itu yang pemurah, yang pengasih, yang merajai hari kiamat, di mana kita hari kiamat nanti akan mendapatkan perlakuan 4 itu ya, dibangun, dibangkitkan, kumpulkan, diadili, terus dibalas, bakul, alas. Ya toh? Itu lalu menimbulkan apa? Menimbulkan karakter di mana saya harus menjadi orang yang punya akhlak. Punya akhlak. Karena ketika kita mengatakan iya karena butuhnya kepadamu, itu kan seolah-olah Allah di depan kita. Kalau kita mengatakan ya karena butuh hanya kepadamu kami menyembah, Allah di depan kita. Kalau begitu Allah melihat kita. Kalau merasa dilihat Allah, maka kapanpun dimanapun kita akan tidak akan seenaknya. Itulah seperti Rasulullah ditanya tentang ihsan. Ya Rasul Muhammad, bagaimana pendapat akhbirni anil ihsan, kabarkan kepada saya tentang ihsan. Rasul menjawabnya bagaimana? Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam tarahu fa innallaha yarak. Kamu menyembah Allah seperti kamu melihat. Kalau kamu tidak merasa melihat, ketahuilah bahwa Allah melihatmu. Ini akan merubah apa? Karakter kita. Kita tidak akan seenaknya, nggak akan nyolong, mencuri, nggak akan berkhianat, karena merasa dilihat oleh Allah. Itu yang menjadi apa? Firman Allah menjadi innas sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Kan sesungguhnya sholat itu bisa mencegah fahsya dan kemungkaran, maksiat dan kemungkaran. Karena kita dalam beribadah itu kesadaran sendiri, kita matur di hadapan Allah, merasa dilihat Allah, merasa melihat Allah. Sehingga kalau akan berbuat fahsya dan mungkar, dilihat Allah. Ini yang na'budu, iyyaka na'budu.
Iyyaka apa artinya tadi? Na'budu wa iyyaka nasta'in, kami mohon pertolongan. Di sini kemudian ada wa itu huruf ataf ya, huruf penyambung ataf. Nanti kita temui banyak wa. Huruf ataf itu di belakang huruf ataf itu harus mengikuti sebelum huruf ataf. Di sini hanya kepadamu na'budu, di belakangnya nasta'in. Kami hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ini yang kalau tadi na'budu itu muncul ibadah, kalau nasta'in muncul isti'anah. Bu isti'anah rawuh ora iki. Isti'anah itu apa? Permohonan pertolongan. Loh ini gimana ini? Kok hanya kepadamu kami mohon pertolongan? Kok beda karo perintah Allah yang lain? Allah yang lain kan memerintahkan begini. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bertolong-tolonglah kamu pada 'alal birri kebaikan dan takwa. Ini kok menyatakan hanya kepadamu kami minta tolong. Ning kok ana ayat lain memerintahkan saling tolong menolong, ora bertentangan iki. Sing iki Allah ngendikake nek kowe njaluk tulung gur ning ingsun. Ra ngono to nek diwalik. Kita pernyataannya hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Jebul Allah maringi priksa. Kowe kudu ulung tinulung. Kita kalau tidak cetha bingung loh ini. Ada perintah tolong menolong, kok ini ada pernyataan hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Iki ngene jawabe. Jadi kita ini kan dalam kehidupan ini ingin mencapai sesuatu. Sesuatu itu macam-macam. Misalnya kalau hidup ini kan tujuan kita Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hidup ini adalah dunia bahagia, akhirat surga. Nah, untuk mencapai dunia bahagia, akhirat surga itu Allah memberi apa? Power namanya. Power itu kekuatan pada kita. Berupa apa? Berupa jasmani dan rohani. Kita diberi kekuatan. Untuk apa? Supaya kita bisa mencapai tujuan itu. Tetapi untuk mencapai tujuan itu kekuatan kita itu terbatas. Maka karena terbatas Allah memerintahkan supaya saling tolong menolong. Wa ta'awanu, saling tolong menolong. Untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat itu yang jauh misalnya, itu kita membutuhkan tolong menolong. Kalau sendiri berat, maka perintah tolong menolong. Itu yang hubungannya dengan kemampuan manusia. Tapi ada yang di luar kemampuan manusia berupa penghambat. Kalau ini kan pendorong, pendorongnya adalah saling tolong menolong perintah. Lah penghambat itu banyak. Mungkin ya banyaklah penghambat yang menyebabkan kita tidak bisa mencapai apa yang kita inginkan. Maka untuk penghambat dan penolong ini di luar kemampuan manusia yang gaib. Gaib itu apa? Gaib itu yang belum diketahui. Itu Allah menyatakan dalam ayat ini isti'anahnya hanya kepada Allah. Yang gaib. Yang kita tidak tahu. Anak sakit. Untuk mencapai supaya sehat, berusaha dengan kekuatan. Cari obat. Cari obat. Cari obat ini tak tolong menolong. Sendiri tolong menolong dengan kekuatan. Tapi ternyata di luar itu kan ada saja, misalnya dengan obat ini tidak mempan, dengan obat ini tidak mempan, maka perintahnya isti'anah, permohonan pertolongan
harus hanya kepada Allah. Jangan kepada selain Allah. Karena sudah gaib. Tapi yang masih belum gaib, yang kita masih ada ilmunya, ndaklah tolong menolong. Ning nek wis tekan sing gaib, aja golek watu dienggo nambani. Gampangane ngono lho. Aja golek sing di luar Allah. Karena itu nanti menjadi menghalangi wa iyyaka nasta'in. Ada yang kita belum mencapai ilmunya. Sekarang bertani. Bertani itu kita butuh pupuk. Butuh obat untuk mengusir hama. Itu dengan power kita. Dengan ilmu yang ada. Terus. Tapi kalau ada yang di luar itu kita tidak tahu. Kita belum mempunyai ilmunya, kita minta isti'anah, pertolongan dari Allah. Maka kita sebut iyyaka nasta'in. Nah, jadi terus sekarang pertolongan yang kita minta dari Allah itu adalah pertolongan yang manusia tidak memiliki ilmunya, yang manusia tidak mampu. Iyyaka, napa? Iyyaka tegese na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Ini mungkin yang terlewat, mari kita pikirkan, yaitu tentang usaha. Kemudian di sini ada tawakal, di sini ada qanaah. Soal isti'anah ini, soal pertolongan pada Allah ini. Ada memang pendapat yang mengatakan bahwa usaha itu tidak perlu. Karena toh semua sudah ditentukan oleh Allah. Jadi kita langsung saja minta pertolongan pada Allah. Tapi ternyata pendapat itu juga perlu dikoreksi. Bahwa usaha ini diperintahkan pada kita. Supaya kita berusaha. Di ayat surat Ar-Ra'd itu Allah menyampaikan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kalau kaum itu tidak merubah dirinya sendiri. Di sini ada kasab namanya. Kasab itu usaha. Jadi tetap kita diperintahkan untuk berusaha. Nah, dalam usaha itu hasil itu urusan Allah. Hasil itu urusan Allah. Proses usaha ini harus dimulai dengan niat ngibadah. Kalau usaha sudah dimulai dengan merasa bahwa aku iso ini usahaku, ini sudah mulai tidak ikhlas. Kita harus selalu namanya tawakal, menggantungkan hasil itu kepada Allah. Jadi dalam berusaha, terus usaha, dalam ayat lain Allah menyampaikan bis-sabri wasolah, wasta'inu bis-sabri wasolah. Hendaklah kamu memakai sabar dan sholat untuk pertolongan itu. Wasta'inu, hendaklah kamu meminta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ini harus kita lakukan. Terus di sini setelah usaha ini kita lakukan dengan berdoa juga, bisolah dengan sholat itu, dengan berdoa. Di sini ya kana na'budu ya kana nasta'in. Maka dalam prosesnya kita lalu ada istilah tawakal. Tawakal itu dari kata wakala apa? Memakilkan. Memakilkan itu apa? Semende neng Allah. Semende mewakilkan. Terserah Allah. Karena Allah lah nanti yang menentukan hasilnya. Begitu kita berusaha, hasil dek. Disinilah kita harus qanaah namanya. Nompo ing pandum. Nompo ing pandum. Ini ibadah.
Lah yang tidak ibadah itu nek mokoke usahaku mesti berhasil. Engko nek iki berhasil muni karena usahaku, padahal tidak. Kita harus tetap mengatakan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya kekuatan kecuali dengan Allah. Hati-hati lagi. Hati-hati kalau sudah sampai kepada paham bahwa iki leku berhasil mergo kekuatanku. Sombong. Sombong. Karena semua ketentuan Allah yang menentukan. Terus di sini setelah qanaah lalu faidza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau kamu sudah selesai ada hasil jelek, fansab, bersiaplah. Bersiaplah lagi. Belum berhenti ini, bersiaplah. Sehingga dalam Islam itu tidak ada pensiun loh. Kising sepuh-sepuh kuwi. Tidak ada pensiun loh. Aku pensiun saiki sareng ngepleh-epleh, ndak boleh. Nek wis kowe rampung satu episode faidza faragh kalau kamu sudah selesai bersiaplah. Iki mulane sing pensiun ana sing melu rawuh sekarang ini betul itu. Bersiaplah. Untuk apa? Wa ila rabbika farghab, kepada Tuhanmu ndaklah kamu berharap, enggak boleh putus asa. Iki kok piye to karepku ki hasile 20 kok entuke gur 10. Siap meneh. Dianalisa, dibanding-banding, digaduk-gadukke. Terus berharap terus pada Allah. Lalu apa? Kasab meneh, usaha meneh. Usaha meneh. Dengan apa? Dengan ikhtiar power tadi, ta'awun, tak saling tolong, menolong, dan isti'anah, permohonan, pertolongan dari Allah. Terus apa? Tawakal. Semindi pasrah. Berhasil, qanaah. Qanaah rampung, wiwit meneh. Apa? Berusaha lagi. Never ending, tidak pernah berhenti. Itulah tentang isti'anah dalam hal ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka apa? Na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, sekarang ke 6. Ini kita memakai bahwa bismillah masuk ayat loh ya. Jadi ayat 6. Kalau bismillah tidak masuk ayat, ini baru ayat 5. Alhamdulillahirabbil alamin ayat 1. Ar-Rahmanir Rahim ayat 2. Maliki yaumiddin ayat 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat 4. Ihdinas siratal mustaqim 5. Siratal ladzina an'amta 'alaihim 6. Di situ kan bukan tanda ayat, di situ penjelasan pesani. Nah, di situ kalau bismillah tidak masuk ayat, maka siratal ladzina an'amta 'alaihim ayat 6. Terus ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin 7. Tetap 7 ayat. Tapi kita tetap memakai yang bismillah masuk ayat. Manut karo mushafiki. Ini yang kemarin mungkin sudah baca atau sudah melihat di YouTube-nya itu bahwa saya sudah bandingkan Muhammadiyah piye? Muhammadiyah bismillah tidak masuk ayat. Tapi dalam salat hendaklah dibaca ta'awudz dan basmalah. Mari kita yang ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Mari. Ihdi, tunjukkanlah, kami, as-sirata, jalan, al-mustaqim, yang lurus. Ihdina, tunjukkanlah kami, as-sirata, jalan, al-mustaqim, yang lurus.
Ihdina apa? Tunjukkanlah kami. Ihdina apa? Ihdina tunjukkanlah kami. As-sirata jalan. As-sirata apa? Al-mustaqim apa? Yang lurus. Al-mustaqim itu yang lurus. As-sirata apa? Jalan. Al-mustaqim yang lurus. Ihdina tunjukkanlah kami. As-sirata al-mustaqim, ya, sirat, sirata itu jalan. Ihdina, ihdi itu fi'il amar ya. Ihdina. Ihdi itu aslinya kan ada ya, tapi karena amar maka ya-nya hilang. Makanya ini kalau di i'rab ihdina itu. Ihdi itu fi'ilun amar, fi'il amar apa? Mabniu ala ihdi mabniu ora di i'rab, men ora bingungke. Karena banyak di antara kita kan yang belum memahami apa nahwu sharaf, timbang bingungke nek di i'rab. Tapi di sini ada na itu nahnu. Ihdina, tunjukkanlah kami. Karena bisa ihdina, ihdia, ihdi, tunjukkanlah saya, ihdi, gitu. Tunjukkanlah saya. Tapi ini ihdina, tunjukkanlah kami. Di sini ada tunjukkanlah kami itu artinya berilah hidayah, ngono lho. Berilah kami hidayah. Di sini kita mohon hidayah. Ini masih bicara dengan Allah loh ini. Tadi ya karena butuh itu bicara dengan Allah, ayat ini juga masih bicara dengan Allah. Ihdina, tunjukkanlah kami ya Allah. Beri hidayah pada kami. Tam hidayah. Tapi kita masih minta ihdina. Ini minta yang kelima. Karena yang kelima belum. Apa yang 4 ini? Yang 1 yaitu namanya hidayah naluri. Gharizah naluri. Hidayah naluri, insting. Naluri ini bahasa Indonesia, insting itu bahasa Inggris. Insting, naluri. Contoh hidayah naluri itu apa? Yang dibawa dari lahir. Bayi lahir, bayi sehurung ngerti apa-apa, dipangku, dicekel pipine, nek sing dicekel kiwa mesti noleh kiwa, dicekel tengen mesti noleh tengen. Itu namanya apa? Insting. Dia mau mimik. Jadi nek arep mimik cek ngono mesti terus ngene. Insting itu. Kita diberi semua itu. Tidak hanya manusia, pitik saja oleh Allah diberi. Cucu saya itu ngingu pitik. Itu karena apa ngendok ning ora ana jagone. Ki anggere esuk ilang. Melu jago. Kok iso? Insting itu. Insting untuk mengembangkan keturunan. Nah manusia juga punya, diberi daya insting. Lapar. Instingnya apa? Makan. Kalau zaman dulu kan makan kudu segera habis, nek ora ndak mampu karena waktu itu belum ada pengawet, belum ada pengolahan. Itu tetap insting. Insting punya keturunan. Ya gumen aku kok kagungan garwa kok seneng karo garwane iki ngopo? Itu insting itu. Ada nalurinya, naluri untuk mengembangkan keturunan. Itu kita sudah diberi oleh Allah. Namanya hidayah apa? Gharizah atau insting. Nah ini hidayah insting ini nek nganti wis gede ngene iki ora ditata, medeni ini insting makan, ora urusan kaya wedhus kae. Ya toh. Terus bahaya, makanya kita minta yang kelima nanti. Ihdinas siratal mustaqim yang kelima ini adalah tunjukkanlah kami hidayah yang kelima. Dan yang kedua apa? Yang kedua yaitu hidayah berupa indra. Indra itu diberikan oleh Allah pada kita. Penglihatan dengan mata, pendengaran dengan telinga, pencecapan dengan lidah, perabaan dengan kulit. Disebut panca indra. Itu peparingnya Allah pada kita.
Gunanya apa? Ya untuk supaya kita bertahan hidup. Sudah diberi itu namanya hidayah indera. Dengan indera itu kita bisa melihat. Dengan indera itu kita bisa mendengar. Yang ketiga, diberi hidayah yang namanya hidayah akal. Al-aqlu. Akal itu membuat kita bisa nggathuk-nggathuk bisa misah-misah bisa membandingkan, namanya komparasi ya, bisa mengkomparasi, bisa menganalisa, bisa mensintesa, bisa menghitung. Kita bisa mempertahankan hidup dengan akal. Dan dengan akal itu pula kita sebenarnya bisa nantinya akan bisa menggambarkan bahwa dunia ini mesti ada yang mengatur. Hanya dengan akal loh ini. Namanya hidayah akal. Tapi ternyata hidayah akal itu belum cukup. Dulu ada nabi namanya Nabi Ibrahim. Terkenal ya itu, bahwa Nabi Ibrahim itu menemukan Allah itu kan dengan akalnya. Pertama melihat bintang, wah ini Tuhanku. Dengan akalnya dia. Disembah bintang itu. Terus, kok hilang ya? Oh bulan, ada yang lebih besar. Disembah bulan. Kok hilang ya? Oh ada matahari. Oh disembah matahari. Kok hilang ya? Akhirnya dengan akalnya, aku menyembah yang menciptakan bintang, bulan, dan matahari. Nah, itu dengan akalnya. Tapi itu belum cukup. Allah masih memberi yang keempat, yaitu hidayah agama. Diturunkan para nabi. Jret. Kilo. Kowe nek agama sing bener le urip ki cara iki. Agama diturunkan dengan diturunkannya nabi, bukan Allah turun sendiri. Allah sudah memberi hidayah 4 ini. Diberi hidayah naluri, diberi hidayah apa tadi? Indra, diberi hidayah akal, diberi hidayah agama. Sudah corot dalane wis dibentangke zret. Tapi kita masih banyak yang belum bisa melewati jalan ini. Akale bundet, nalurine diujo, agamane ora dinggo, maka kita butuh namanya hidayah yang kelima. Apa ini hidayah? Yaitu yang namanya taufik. Taufik. Pak Taufik kenapa ora iki? Pak Taufik. Taufik itu apa? Anugerah dari Allah berupa motif, kekuatan, kemauan yang menyebabkan enteng iso nglakoni kebaikan, menjauhi larangan. Itu taufik. Jadi kalau kita mohon ihdinas siratal mustaqim, ya Allah beri kami taufik. Taufik itu apa? Taufik itu adalah kekuatan untuk enteng, bisa melaksanakan, bisa mengatur. Yang 4 ini bisa dikendalikan. Naluri ya bisa dikendalikan. Nek orang nganggo taufik, nalurine awake dhewe iki ora kalap lho. Oh, kepengin mengembangkan diri ora urusan mbuh wae sapa. Ya toh? Karena itu tidak diatur. Pengen makan ya begitu. Sampai ada aturan di Quran. Kulu wasrobu wala tusrifu. Nek wong entuk taufik muni piye? Mangano ngombe aja berlebihan. Oh ya nek ngono ora berlebihan. Dia kan bisa mengekang. Ning nek ora duwe taufik, ora urusan anggere enak ya wis lawuhe sambel karo gereh. Apa meneh? Kuwi sing do biasa sambelan hati-hati lho ya. Dijaga ada larangan berlebihan. Kok angger kokean sego ya karbohidrat, wah wis sumber penyakit lho kuwi nggo. Makanya dengan taufik itu kita bisa mengatur naluri. Dengan taufik itu kita bisa mengatur indera.
Lah nek wis nyekel HP, mripate weruh sing indera kita itu kadang-kadang tidak bisa dikendalikan toh. Mongko ana larangan ning nggur wa qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakanlah pada mukmin laki-laki supaya dia menundukkan pandangannya dan menjaga parjinya. Preso parji to. Parji iki lair sasi Sapar tanggal 1. Menundukkan pandangannya. Dah HP-ne didelok. Kok ono gambar apik ya? Karena enggak punya taufik kekuatan untuk ngerem, didelok terus diujo. Meripat kok diujo. Padahal enggak boleh. Telinga kok diujo. Indra lho iki, indra lidah kok diujo. Apa ini? Mek-mekan iki yo diujo. Hati-hati tuh. Dengan mohon taufik kita bisa ngatur itu. Akal juga begitu, tanpa taufik akal itu liar sekali. Padahal ada larangan. Tafakkaru fi dzati, tafakkaru fi khalqihi wala tafakkaru fi dzatihi. Kowe iki mikir ciptaane Allah, aja mikir zate Allah. Nek mikir zate Allah rusak kowe. Wong pikiranmu ki timbangan emas, kok nggo nimbang gunung, rusak. Kan begitu sanepane. Timbangan emas kok nggo nimbang gunung. Makanya tafakkaru fi khalqihi. Pikirkan ciptaan. Coba pikirkan ciptaan Allah. Agi mikir ke ciptaan Allah wis kita akan Masya Allah. Wis apa? Sudah terheran-heran kekuasaan Allah. Jangan memikirkan zat Allah. Ge Allah ki sapa ya? Ge Allah ku nek priksa ku njur kepiye ya carane? Kabeh kudu priksa kono, priksa kene. Jangan pikirkan zat Allah. Enggak boleh. Enggak sampai. Nah, itu hidayah akal mendapatkan taufik. Jret. Agama itu kalau mendapat taufik gedang Allah pakel tak omongi. Omong gampang lakoni. Sampai apa di surat As-Saff ya. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Kabura lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wong sing iman, lima taqulu ma la taf'alun. Lima taquluna ya, lima taquluna ma la taf'alun. Kena ngopo kowe kok do ngomongke sing kowe do ora nglakoni, gedhe dosane wong iso ngomong ora nglakoni. Itu kan dalam surat ini soal perang perang Uhud ini. Jadi muni sesuk mbok kapan neng apa? Neng perintah perang, bareng ana perintah perang pleken terus. Kuwi jenenge iso ngomong ora iso nglakoni. Gajah diblangkoni, iso kojah ora iso nglakoni. Agama kan begitu juga. Kita ini ngerti tapi tidak bisa melaksanakan. Maka kita mohon taufik. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, beri saya kekuatan. Untuk apa? Untuk melaksanakan siratal mustaqim, jalan yang lurus tidak belok, agama. Jadi mohon taufik untuk bisa melaksanakan ini, agama ini, untuk bisa mengatur, mengendalikan yang 4 tadi, bisa terlaksana dengan sesuai dengan kehendak-Mu ya Allah. Ini kita sedang bicara dengan Allah loh ini. Kalau begitu, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah saya hidayah yang kelima ini. Nah, hidayah keempat harus diparingi. Ya ada orang-orang tertentu yang hidayah diparingi lemah, misalnya hidayah pendengarannya kurang, hidayah penglihatannya kurang. Ada yang hidayah yang oleh Allah memang diciptakan untuk menunjukkan kekuasaannya juga pada anak-anak yang mungkin butuh bantuan terbelakang dan sebagainya.
Tapi pada umumnya tetap Allah memberi hidayah yang 4 itu, termasuk hidayah agama dengan diturunkannya Rasul. Karena Rasul itu sendiri kan disebutkan innaka la tahdi ila siratil mustaqim. Sesungguhnya engkau sungguh la tahdi, sungguh engkau itu memberi hidayah, memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Wa innaka la tahdi ila siratil mustaqim. Sungguhnya engkau diberi apa? La tahdi, sungguh engkau memberi bimbingan, memberi petunjuk pada jalan yang lurus. Itu di surat Asy-Syura ayat 52. Jadi Rasul itu memang diturunkan untuk memberi hidayah agama tadi. Hidayah agama tadi. Tapi perlu diketahui bahwa pernah terjadi pamannya Rasul yang namanya Abu Thalib. Abu Thalib itu kan sakit mau wafat, tapi belum Islam. Rasulullah sampai pada beliau, "Hai paman, kalau engkau bersyahadat sekarang ini mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, aku jamin engkau masuk surga, diampuni dosanya." Tidak mau. Maka turun ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberi hidayah, petunjuk pada orang yang kamu cintai. Tetapi Allah yang memberi petunjuk bagi siapa yang dikehendaki. Petunjuk nomor 5 mau. Tidak bisa kamu memberi. Isamu kowe mau ngajak aja. Ning nek tekan hidayah sing nomor 5 mau Allah saja. Mulane aja leren, kita mohon. Karena yang memberi hidayah ini yang diberi kehendak Allah. Kita nyogok hidayah itu. Kita sogok, ya Allah, hidayah, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki saya siratal mustaqim, beri taufik saya untuk bisa melaksanakan semua yang engkau apa, hidayah agama, hidayah akal, hidayah apa tadi yang 4 tadi, untuk bisa melaksanakan. Karena agama itu penutupnya. Agama ini yang mengatur semua kan? Agama ini yang mengatur semua. Kalau kita diberi hidayah begini, insya Allah terus sampai husnul khotimah. Tapi si pamannya Nabi tidak diberi hidayah. Lah ini juga untuk pegangan kita. Kalau yang dakwah nganti lambe setumang karek semerang kok angel temen, itu memang tantangan bagi kita. Neng jero ini kudu pamane Nabi wis nganti Arab sedo konan ora gelem, karena memang hidayah itu dari Allah. Yang memberi hidayah itu Allah. Sekarang kita lanjutkan. Saya ulangi. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina apa? As-sirata al-mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, bareng. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sot itu ya, sirata itu mencu. Keluarnya huruf dari depan gigi tapi mencu, so. Kalau dari gigi tapi tidak mencu menjadi sin, so, si. Jadi ora apa-apa mencu ora apa-apa. Si. Sirata, to itu di sini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sirata jalan, mari. Alladzina orang-orang yang an'amta engkau beri nikmat, alaihim atas mereka, ghairi bukan, al-maghdubi yang termurkai, alaihim atas mereka, wa apa? La tidak, la bukan, ad-dhallin tersesat,
Sirata jalan. Alladzina yang, orang-orang yang. An'amta engkau beri nikmat. Alaihim atas mereka. Ghairi bukan. Al-maghdubi termurkai. Alaihim atas mereka. Wadan la bukan. Ad-dallin tersesat. Sirata apa? Alladzina an'amta engkau beri nikmat. Alaihim ghairi al-maghdubi orang yang dimurkai, ya boleh lah. Orang yang dimurkai, termurkai aslinya. Alaihim wa la ad-dallin. Ya. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi, bukan jalannya orang yang dimurkai atas mereka. Waladhdallin, dan bukan jalannya orang yang tersesat. Jadi jalan yang kita minta ihdinas siratal mustaqim itu sifatnya apa? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang yang telah engkau beri nikmat. Sapa iki? Para nabi, para rasul, para sidik itu yang jujur-jujur, para syuhada sing do syuhada itu syahid, orang yang syahid itu syuhada. Ya, syahid, orang yang syuhada itu orang yang mati syahid, itu namanya syuhada. Jangan keliru, syuhada itu orang-orang yang mati syahid. Kita minta untuk diberi jalannya mereka. Terus, lah beda tuh Pak. Itu kan mereka itu zamannya Nabi Nuh, zamannya Nabi siapa itu Soleh, zamannya Nabi sebelum Nabi Muhammad kan ini, jalannya sebelum Nabi Muhammad, karena ini diturunkan pada saat Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau di sini menyebut siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang yang telah engkau beri nikmat, itu artinya sejarah. Dulu ada orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Siapa ini? Para nabi yang dulu, para rasul. Beda enggak agamanya? Sama. Allah memberi nama Muslim min qablu wa fi hadza, sebelum itu millata abikum Ibrahim. Allah memberi millata abikum, yaitu millata itu agama, abikum nenek moyangmu Ibrahim. Jadi sejak zaman Nabi Ibrahim min qablu wa fi hadza, sebelum Nabi Ibrahim sampai hadza Nabi Muhammad, itu namanya Muslim, Islam. Agamanya juga agama tauhid, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Hanya waktu itu bukan Muhammadur Rasulullah, bukan, karena waktu itu nabinya nabi-nabi yang zaman dulu. Lah ini yang zaman dulu itu perlu kita pelajari supaya kita bisa mendapat nikmat seperti mereka. Nikmat mereka itu apa toh? Surga. Bukan jalannya orang yang dimurkai. Yang dimurkai itu ya sapa to kuwi? Yang dimurkai dikandani agama ning malah ora do manut. Itu dicontohkan adalah kaum Samud. Kaum Samud yaitu kaum yang ngeyel sampai dihancurkan oleh Allah. Sampai sekarang di Jazirah Arab masih ada itu peninggalan kaum Samud. Yaitu saya lihat di YouTube itu. Di YouTube ada peninggalan kaum Samud itu apa? Sisa-sisa kerajaannya tapi udah hancur. Di mana kaum itu adalah kaum yang ora manut, dikandani ora manut. Wis dikandani, sudah diberi apa? Diberi agama, tapi ngeyel, makanya disebut maghdub, dimurkai. Jadi yang dimurkai itu orang yang
mendustakan agama. Mendustakan agama itu istilah dalam Quran itu, yaitu orang yang tidak mengikuti tuntunan Rasul pada saat itu. Itu yang dimurkai. Tapi ada lagi yang dolin. Yang dolin ini siapa? Tersesat. Dia itu punya agamanya keliru, loh. Malah di tafsir Al-Maraghi itu disebutkan waladhdallin itu adalah orang-orang yang belum mendapatkan hidayah, belum mendapatkan Rasul belum sampai. Tapi di tafsir Depak, karena tafsir Depak itu pengambilannya dari Al-Maraghi juga tafsir Ibnu Katsir. Nanti kalau penjelasan periksaan di tafsir Depak itu ya Ibnu Katsir dan Al-Maraghi yang diambil. Tidak dicantumkan di situ. Di tafsir lain menyebutkan bahwa Al-Maghdub itu Yahudi. Terus dolin itu Nasrani. Jadi Nasrani itu dolin, Yahudi itu apa? Maghdub. Maghdub itu Yahudi, ad-dolin Nasrani. Depak tidak mencantumkan. Kalau di Depak hanya menyatakan bahwa orang yang ad-dolin, orang yang tersesat itu orang yang agamanya kleru, ngono wae tersesat. Nek di surat Kahfi, qul hal unabbiukum bil aksarina amala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Kowe gelem ora tak kandhani wong sing paling rugi aksarina amala, orang yang paling rugi amalnya. Siapa itu? Alladzina dhalla sa'yuhum, mereka yang dhalla, yang nyasar sa'yuhum usahanya tapi merasa benar. Jadi duwe cekelan dikira bener ning jebule salah, lah itu yang dolin. Kita baca sirata apa? Alladzina an'amta alaihim ghairi al-maghdub, dimurkai, alaihim wa la ad-dhallin, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Terjemahnya, jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka, bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Karena dikejar deadline, garis mati yang harus sudah berhenti, Pak Satmono sudah sehingga cukup di sini. Kita ketemu Sabtu yang akan datang, kita masuk di surat An-Nas. Jadi insya Allah 11 surat di juz amma kita akan bahas Sabtu-Sabtu ke depan. Kenapa 11 surat? Nek ngimami 11 rekangat ki men dong ngono wae wis paling. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengajian tafsir kita pada pagi hari ini sesuai dengan sepakatan kita berakhir pada pukul 7, kecuali oleh karena tanpa tanya jawab, kecuali kalau nanti disepakati boleh molor 10 atau 15 menit. Tapi yang jelas mulainya tidak boleh molor, umurnya kita berjam. Kemudian pengajian pada majelis taklim ini tentu bukan sekadar cari ilmu, tapi juga silaturahim. Bisa senyum-senyum itu bisa dianggap bisa berarti sedekah, dapat pahala juga. Dan tentu tidak bisa dilakukan di rumah sendiri ngaji itu. Senyum-senyum sendiri, karena senyum itu berpahala kalau ada yang disenyumi gitu. Kalau senyum sendiri tidak gitu. Kemudian pada pagi hari ini infak terkumpul Rp1.504.000. Dan alhamdulillah juga pada pagi hari ini ada wali-wali siswa SD Mujahidin yang sedekah berupa soto. Jadi nanti Bapak Ibu sesudah ini berakhir dipersilahkan masuk ke ruang-ruang yang sudah disiapkan untuk menikmati soto dan yang lainnya kalau ada gitu. Saya belum melihat itu.
Saya kira begitu Bapak sekalian, terima kasih dan kita akan ketemu lagi pada Sabtu besok. Yang hari ini tidak berkesempatan hadir, mohon diingatkan, ada beberapa yang izin, semoga yang sakit disembuhkan oleh Allah. Amin. Kita akhiri bersama dengan hamdalah dan doa kafaratul masjid. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.